Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran berikutnya, di pertemuan pertama di materi yang baru. Kita akan membahas materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah dimensi 3, yang mana materi ini akan kita bahas di kelas 3 SMA di pertemuan pertama, di KD pertama. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bangun ruang. Yang kedua adalah kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Itu saja di part yang pertama. Karena di materi dimensi 3 ini banyak, sehingga ada part-part berikutnya untuk bisa menyelesaikan materi ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai yang dikatakan sebagai bangun ruang. Oke, di sini ada yang pertama ada balok, ya. Balok adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang persegi panjang. Ya, ada 6 bidang persegi panjang, sedangkan memiliki 8 titik dan 12 rusuk dan 6 bidang sisi. Dan BCGF salah satu adalah dari bidang sisi tersebut, sedangkan DE dikatakan sebagai diagonal sisi dan EC dikatakan sebagai diagonal ruang dari persegi panjang. Dan AEFG ini dikatakan sebagai bidang diagonal dari sebuah balok. Nah, ketika balok memiliki sebuah panjang, misalkan panjang AB-nya adalah P1-an, BC-nya L1-an, dan T-nya adalah, BF-nya adalah T1-an, kita buka menjadi sebuah jaring-jaring balok, maka balok itu akan memiliki PL-nya ada dua, panjang kali lebarnya ada dua. Satu, dua, memiliki lebar kali tingginya ada dua, panjang kali tingginya ada dua, sehingga luas permukaan dari sebuah balok adalah dua kali panjang lebar, dua kali panjang tinggi, dua kali lebar tinggi. Ini tambah ya, atau dalam bahasa lain adalah 2 PL tambah PT tambah dengan LT. Dan volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu dikatakan sebagai balok. Yang kedua adalah kubus. Kubus sama dengan balok. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas. Alasnya apa? Alas persegi. Alas persegi berarti panjangnya sama, memiliki 12. Ya. Di kubus ini sama persis dengan balok. Perbedaannya adalah yang namanya balok itu panjangnya berbeda. Panjang sisinya berbeda. Kalau kubus, panjang sisinya semuanya sama. Kalau di sini adalah A. Jadi kalau panjang BE ini dikatakan sebagai diagonal sisi dari sebuah kubus, maka diagonal sisi sebuah kubus nilainya adalah A akar 2. Kalau di sini 5 cm, berarti diagonal sisinya 5 akar 2 cm. EC adalah diagonal ruang. Panjangnya A akar 2, panjangnya 5 cm, menjadi 5 akar 3 cm. A akar 3 diagonal ruang. Ya. Diagonal ruang itu garis ujung ke ujung menembus garis tengah dari bidang dari sebuah bidang bangun. Dari sebuah bangun. ACGE adalah bidang diagonal. Kalau kita buka ya. Nah, di sini di kubus ini sama persis dengan balok. Makanya yang membedakan adalah panjang sisinya. Maka untuk menentukan sebuah luasnya, kalau tadi panjang lebar, panjang tinggi, lebar tinggi, itu semuanya nilainya A. Maka luasnya jadi apa? Jadi 6A kuadrat. Sedangkan volumenya adalah A-nya pangkat 3. Panjangnya A, lebarnya A, tingginya A, maka volumenya A kali A kali A, ya A pangkat 3. Jadi katakan sebagai itu. Berikutnya adalah prisma tegak. Nah, prisma tegak ini adalah bangun ruang dibatasi oleh bidang alas, bidang atas, dan bidang tegak. Ya, saling berpotongan, membuat sebuah rusuk-rusuk sejajar. Nah, di sini dicontohkan ada 3. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5.
Misalkan di sini ada sebuah prisma tegak, kita buka A, B, C, D, E, F. Sama kan? A, C, F, D. Sama. Ada B, A, D, E. Terus memiliki ukuran yang sama. Ini jajar genjang, ini pun jajar genjang. Ini segitiga, ini kan segitiga. Ini jajar genjang B, C, E, F. Nah, oke. Okay. A, B, C, D, E, F itu dikatakan sebagai luas atas. Luas alas ya. Ini alas luas bawah, ini luas atas. Nah, lalu kalau BADE-nya apa namanya? BADE-nya adalah luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Nanti luas permukaannya seperti apa? Luas permukaannya adalah luas alas tambah luas atas ditambah luas sisi-sisi tegak. Ada berapa sisi tegaknya? Ada 2. Ya. Sedangkan yang namanya volumenya adalah luas alas kali tinggi. Jadi luas alas dikali tinggi. Yang ketiga adalah limas. Yang keempat adalah limas. Limas dibatasi oleh sisi alas berukuran segi N. Kenapa dikatakan ukuran segi N? Alasnya ini segi 4. Boleh nggak segi 3? Boleh. Boleh segi 5? Boleh. Boleh segi 6? Boleh. Maka dikatakan adalah dibatas bangun ruang ya yang dibatasi oleh sisi alas berukuran segi N. Ini segi 4. A, B, C, D. Boleh segitiga. Segitiga? Boleh. Dan kebetulan kita mencontohkannya menggunakan segi 4. Nah, di sini T adalah puncak dari sebuah limas. T-nya. BCT adalah apa? BCT adalah sisi tegak dari sebuah limas. Dan di sini TO adalah tinggi limas. Tinggi disimbolkan dengan garis lurus yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus terhadap sebuah bidang. Itu dikatakan sebagai tinggi. Nanti kita bahas apa yang dikatakan sebagai tinggi dari sebuah titik ke garis. Nah, di limas ini, kalau kita buka, nah, bentuknya seperti ini. Dia seperti apa ya? Bintang kayaknya. Mainan anak-anak. Luas permukaannya adalah luas alas tambah luas lubung. Sedangkan volumenya adalah 1/3 kali luas alas dikali dengan tinggi. Yang berikutnya adalah kerucut. Kerucut itu hampir sama dengan limas, cuma yang membedakan kerucut adalah memiliki alas yang berbeda. Kalau tadi segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, itu dia limas. Kalau kerucut memiliki alasnya lingkaran. Maka itu dikatakan sebagai kerucut. T adalah puncak dari kerucut. Ya. Nah, di sini ada S, nah ada T. T itu apa? Nah, saya kembali. T itu apa? Tinggi. Tinggi apa? Tinggi kerucut. R itu apa? R itu ya jari-jari. Jari-jari apa? Ya jari-jari lingkaran. Ini ada S. S apa sih S? Iya, pasti itu apa tema? Rumusnya adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau dalam bahasa lain, kita pernah belajar tentang Pitagoras. Ketika ada suatu segitiga siku-siku, untuk menentukan panjang sisi yang miring adalah menjumlahkan sisi-sisi yang lain. Seperti itu. Nah, limas kita buka bentuknya seperti ini. Ada selimut, ya. Nah, luas permukaannya adalah PR S tambah dengan R, sedangkan volumenya adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Materi-materi ini sebetulnya sudah Anda pelajari ketika Anda SMP, ya, rumus-rumus dari bangun ini. Kalau SD, kita mengenal sebuah bangunnya saja, SMP kita mengenal rumus-rumusnya, nanti di SMA kita modifikasi dengan bentuk-bentuk yang lain. Luas permukaan dari sebuah bola adalah 4 PR pangkat 2, sedangkan volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini kita bahas sedikit materi di SMA. Pertama adalah kedudukan titik terhadap garis dalam ruang. Kedudukan titik terhadap garis dalam ruang. Oke. Di sini ada 2 titik. Ada titik pertama ada titik apa? Pertama ada titik A, yang kedua ada titik B. Titik B berada pada garis G.
sedangkan titik A berada pada luar G. Ya, berarti jarak B ke G berapa? 0. Tapi bagaimana jarak A ke G? Nah, jarak A ke G cari dari A ke G yang harus tegak lurus. Ini yang paling penting. Harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus berarti itu bukan jaraknya. Karena jarak itu harus tegak lurus. Ting, 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 ting. Nah, seperti ini. Ya. Jarak titik terhadap garis adalah panjang segmen garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi kedudukan titik terhadap garis dalam ruang adalah titik terletak pada garis, titik terletak di luar garis. Itu kedudukan. Kita lanjutkan. Berikutnya ada kedudukan titik terhadap bidang dalam ruang. Ya, terhadap titik bidang dalam ruang. Oke. Nah, kita lihat dulu. Perhatikan dulu sebentar. Oke. Treng, 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 treng. Kita percepat. Di sini kedudukan titik terhadap bidang dalam ruang. Pertama, titik B terletak pada bidang W. Nah, ini dikatakan sebagai bidang W. Simbolnya di gini, dibentuk seperti ini. Bidang, ini bidang W. Titik A terletak tidak pada bidang W. Betul, karena ini titik A dari luar ya. Jarak titik B terhadap bidang W adalah 0. Kenapa 0? Karena B terletak pada bidang W. Jarak titik A terhadap W adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Jadi bukan A ke B. Tapi yang benar adalah ini. A ke D. Kenapa? Karena harus tegak lurus. Itu dikatakan sebagai jarak dari titik A ke bidang W. Maka kata kuncinya tetap di sini. Jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada apa namanya di sini? Ada kedudukan garis lain, garis terhadap garis lain di dalam ruang. Nah, ini tinggal diperhatikan saja sudah bisa Anda bedakan antara berimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Berimpit, tidak ada titik potong, ada 2 titik dalam satu garis, berpotongan, garis H dengan garis C, mendapatkan 1 titik, titiknya titik C, berpotongan di titik C. Garis G, garis H ke arah yang sama, berdampingan, sejajar, bersilangan ke arah yang berbeda, ketika diperpanjang sepanjang apapun, ini tidak akan pernah berpotongan. Maka dikatakan sebagai bersilang. Seperti itu. Nah, ada contoh yang lain di sini. Nah, ada garis K dan garis L. Ya. Ada 4. Ada garis K dan garis L. Tring, ada 4. Garis K. Yang pertama berimpit di sini. Berimpit. Ini yang pertama. Di berimpit. Set. Ada 2 garis yang sama memiliki 2 titik A, titik B. Terlihat 1 garis dikatakan berimpit. Garis K, ini garis L, berpotongan pada titik apa? Pada titik A. Maka dikatakan sebagai garis yang berpotongan. Garis K, garis L. Dipanjangkan sakumaha wae moal pepotongan. Maka dikatakan sebagai sejajar. Ini pun sama, dipanjangkan. Karena ini kan bidangnya beda. Kalau bidangnya beda, ya pasti dikatakan sebagai bersilangan. Lah, ya. Nggak pasti sih dikatakan sebagai bersilangan. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada. Nah, kita bisa melihat garis-garis bentuknya seperti ini. Ada garis pada bidangnya, kedudukan garis terhadap bidang dalam ruang. Garis pada bidang, garis sejajar bidang, garis menembus bidang.
garis pada bidang, garis sejajar bidang, garis menembus. Itu dihandap itu titik-titik ya dihanapi bidang bidang W ya. Seperti itu. Lalu ada apa? Kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Pada garis PQRS KLMN ya, boleh maka ditinggali. Kira-kira kemana kumaha jawabannya. Pada balok PQRS KLMN, titik A adalah titik tengah KN. Ini udah ada ya? Ini udah ada, ini titik A ya. Ting ting. Nah, iya, titik A. Titik B, ini titik B PR. Selidiki hubungan kedudukan garis AB terhadap titik ini, garis AB. Garis kinulale ke garis ke bidang PQRS yang pertama. PQRS mana? PQRS. Nah, kira-kira apa? Ini bidangnya. Apakah ini tengah-tengah bidangnya? Iya. Jos. Berarti apa dikatakan? Menembus. Maka dikatakan sebagai garis yang menembus bidang PQRS. Titik mana? Di titik B. Titiknya di titik mana? Di titik B. Lalu garis ke garis KLMN. KLMN. Ini di A, ketinggali atau diperpanjangnya menembus. Menembusnya di mana? Di A. Udah. Oke, garis AB terhadap SRMN. Nah, ini. Orang gentos warnana gentos SRMN. Kan terpernah kata mah nah ada AB-na ada di tengah-tengah bidang. Maka ini dikatakan sebagai garis yang sejajar bidang SRMN. Garis AB terhadap KLPQ. Mana KLPQ? KLPQ. Sami, yoga sebelah kiri, nah itu sebelah kanan, nah ya di payun, ini pangkerna gitu, ini tengah-tengah tetap berarti dikatakan sejajar. Garis AB menembus PRMK, betul nggak? Menembus. Yang ini katanya PRMK menembus. Mana? PRMK. Nah, iya. Ini ya menembus di mana? Menembusnya di B. Menembus di B. Itu yang dikatakan sebagai contoh dari sebuah garis-garis yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat dulu sedikit terakhir. Di part 1 ini kita ilustrasikan dengan bentuk yang lain. Oke, clear, drawing. Oke. Ini ada dua bidang W dan V. Berimpit. Yang hiji, si W jeung P yang hiji ketinggalannya sama. Berimpit dikatakan. Ini dikatakan sejajar. Ini V dan W. Kelihatan ya perbedaannya seperti apa? Sejajar. Dan ini dikatakan sebagai bidang-bidang yang berpotongan. Ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang materi dimensi 3 di part 1 ini. Karena materinya agak cukup banyak, maka kita potong-potong videonya dalam bentuk part. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di masa pandemik ini. Walaupun konsep belajarnya mungkin akan berbeda-beda tiap sekolah, semoga konsep belajar itu menyenangkan buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.